Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abrijal Indra Indrawan. NIM saya 2021 0910 131. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan modul Purchase, penjelasan modul manufaktur, penjelasan modul sales, dan penjelasan reporting dan analisis pada salah satu modul di atas. Jadi kenapa video ini dibuat? Untuk memenuhi kriteria nilai pada mata kuliah Supply Chain Management. Langsung kita mulai saja. Yang pertama itu adalah Purchase. Nah, siapa saja entitas dalam perusahaan yang terlibat dalam proses pembelian? Itu ada vendor, ada produk atau barang, ada pembelian, ada penerimaan barang, ada faktur atau pembelian, dan pembayaran. Untuk nah ini tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah pembelian tanpa approval manager. Jadi sebelum itu kita masuk ke modul purchase, lalu kita order dan RFQ, lalu kita klik create untuk melakukan permintaan penawaran produk kepada vendor. Ini kita klik lalu kita new. Nah, isikan detail pembelian yaitu nama vendor, nama produk, jumlah pembelian dan harga beli, kemudian save. Di sini kita masukkan detailnya. Lalu terdapat 3 tahapan dalam melakukan pembelian, yaitu RFQ, Request for Quotation, RFQ, Send Purchase Order. Setiap tahapan tersebut dapat dilihat pada pojok kanan atas. Nah, ada di sini, di pojok. RFQ yang sudah dibuat dapat dikirimkan kepada vendor melalui email dengan klik Send by Email dan dapat di-print untuk dokumentasi dengan klik Print RFQ. Nah, nanti kita bisa di-print di sini. Nah, ini. Jika RFQ sudah fix, maka lakukan konfirmasi order dengan klik Confirm Order. Nah, di sini jika sudah ada Confirm Order nantinya. Dengan melakukan konfirmasi order, maka RFQ akan menjadi Purchase Order. Kemudian akan muncul ikon permintaan barang dengan gambar mobil dan tulisan Receipt. Jika barang sudah diterima, maka klik ikon tersebut. Nah, ada di sini. Ini yang gambar mobil, bisa diklik. Dengan mengklik ikon penerimaan barang, maka sistem akan masuk pada bagian gudang atau warehouse. Untuk melakukan validasi penerimaan barang, terdapat 4 tahapan. Dalam penerimaan barang, yaitu draft, waiting, ready, dan lakukan validasi penerimaan barang dengan menginputkan jumlah barang yang diterima, apakah sudah selesai atau belum, dengan permintaan melalui ikon edit. Nah, di sini kita bisa lihat ada produk, demand, down, dan unit of measure. Inputkan lokasi gudang, tempat penerimaan barang, dan jumlah barang yang diterima, apakah sesuai dengan permintaan, initial demand, atau tidak. Untuk kasus di sini kita pakai penerimaan sesuai dengan permintaan. Untuk kasus yang tidak sesuai akan dijelaskan pada poin 3, kemudian klik confirm. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan demand, jadi dan-nya juga sama. Jika sudah terkonfirmasi jumlah barang yang diminta demand sesuai dengan jumlah barang yang diterima, dan maka lakukan validasi dengan klik validate. Ini udah sama demand dan dan-nya. Dan di sini udah di ready, lalu kita validate. Jika sudah melakukan validasi, maka proses penerimaan barang di gudang sudah selesai. Nah, sudah masuk ke done. Kita dapat mengecek jumlah produk yang sudah diterima dengan jumlah pada menu produk. Kita dapat melihat bahwa jumlah hoodie katun sudah bertambah menjadi 20, yaitu stok awal 10 ditambah pembelian 10. Nah, di sini udah menjadi 20 yang tadinya awalnya 10 karena kita tambahkan 10 jadi 10 lagi.
Setelah barang diterima, maka langkah berikutnya adalah melakukan pembayaran. Masuk ke menu RFQ kembali dan dapat kita lihat pada status sudah menjadi purchase order, tetapi pada billing status masih waiting bills, yang berarti belum melakukan pembayaran. Untuk melakukan pembayaran, klik purchase order tersebut. Nah, untuk dapat melakukan pembayaran, klik create bill. Di sini create bill saja. Terdapat dua tahapan dalam pembayaran, yaitu draft dan posted. Di sini ada dua. Isi payment term untuk menentukan kapan pembayaran akan dilakukan. Jika akan segera dilakukan pembayaran, pilih immediate payment, kemudian post. Nah, ini yang maksudnya immediate payment. Jika sudah di-post, maka status pembayaran menjadi posted. Kemudian daftarkan pembayaran dengan klik register payment. Ini di sini ada register payment, diklik saja. Masukkan rekening pembayaran, cek kembali jumlah yang harus dibayarkan. Jika sudah sesuai, klik validate. Jika sudah sesuai, bisa klik payment. Kenapa berbeda dengan laporan? Karena saya menggunakan order versi 16, sedangkan laporannya itu order versi 13, jadi ada sedikit perbedaan. Dilanjut, jika sudah divalidasi, maka secara otomatis akan muncul paid. Nah, di sini udah paid, yang berarti pesanan sudah dibayarkan. Dapat dicek kembali pada menu RFQ, billing statusnya sudah berubah menjadi full billed, yang berarti sudah dibayarkan. Nah, ini billing statusnya sudah full billed. Nah, yang kedua adalah pembelian dengan approval manager. Langkah pertamanya itu sama saja, masuk mode purchase order, RFQ, create untuk melakukan permintaan penerimaan produk kepada vendor. Nah, sini order, request. Jika sudah, kita new. Isikan detail pembelian, yaitu nama vendor, nama produk, jumlah pembelian, dan harga beli. Jika sudah semua, di sini bisa dilihat. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu jika RFQ sudah fix, maka lakukan konfirmasi order dengan klik confirm order. Jika sudah, bisa klik confirm order. Karena total pembelian adalah 66 juta, lebih dari batas minimum approval 50 juta, maka terdapat 4 tahapan dalam melakukan pembelian, yaitu RFQ send to approve, purchase order. Terdapat tambahan proses baru, yaitu approval manager. Setiap tahapan tersebut dapat dilihat pada pojok kanan atas. To approve. Untuk melakukan approval pembelian, manajer harus melakukan login terlebih dahulu pada aplikasi Odoo. Jadi manajernya login. Jika sudah, manajer dapat melakukan cek pembelian yang membutuhkan approval pada menu request for quotation. Dapat dilihat pada di sini to approve. Kemudian kita klik sehingga manajer melakukan cek detail pembelian. Jika sudah fix, dapat melakukan approval dengan klik approve order. Di sini to approve. Di sini manajer tinggal approve ordernya. Jika di sini barangnya sudah sesuai, jika sudah, maka status pembelian akan berubah menjadi purchase order. Tahapan pembelian kembali menjadi 3 tahapan. To approve sudah tidak ada. Nah, sini udah purchase order. Kita dapat cek status pembelian pada menu request for quotation. Terlihat bahwa status pembelian sudah purchase order. Selanjutnya, untuk proses penerimaan barang dan proses pembayaran mempunyai langkah yang sama seperti yang di awal sudah dijelaskan. Selanjutnya itu pembelian back order. Masuk model purchase order, request for quotation, dan create atau new untuk melakukan permintaan penerimaan produk kepada vendor. Isikan detail pembelian, yaitu nama vendor, nama produk, jumlah pembelian, dan harga belinya berapa. Jika RFQ sudah fix, maka lakukan konfirmasi order dengan klik confirm order. Nah, confirm order. Dengan melakukan konfirmasi order, maka RFQ akan menjadi purchase
order. Kemudian akan muncul ikon penerimaan barang dengan gambar mobil dan tulisan receipt. Jika barang sudah diterima, maka klik ikon tersebut. Dengan mengklik ikon penerimaan barang, maka sistem akan masuk pada bagian gudang atau warehouse untuk melakukan validasi penerimaan barang. Terdapat 4 tahapan dalam penerimaan barang, yaitu draft, waiting, ready, done. Ini lakukan validasi penerimaan barang dengan menginputkan jumlah barang yang diterima apakah sudah sesuai atau belum melalui ikon edit. Inputkan jumlah barang yang diterima apakah sesuai dengan permintaan inisial Diamond atau tidak. Untuk kasus di sini kita ambil contoh jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah barang yang dipesan. Misalkan di sini kita memesan hoodie 5 buah, 10 buah tapi baru dikirim 5 buah. Jika sudah diisi lalu klik confirm. Jika sudah dikonfirmasi bahwa jumlah barang yang diminta demand tidak sesuai dengan jumlah barang yang terima done, maka lakukan validasi dengan klik validate. Nah, di sini demandnya 10 dan 5, klik validate. Karena jumlah barang uang dipesan tidak sama dengan jumlah barang yang diterima, maka akan keluar pesan untuk melakukan back order. Jika memilih back order, maka barang akan dikirim lagi oleh vendor sampai pesanan terpenuhi. Jika tidak melakukan back order, maka pembelian barang sesuai dengan jumlah yang diterima dan jumlah total pembayaran akan secara otomatis diubah oleh ODO sesuai dengan jumlah yang diterima. Nah, di sini proses back ordernya, klik back order, no back order. Karena melakukan back order, maka demand akan berjumlah sesuai dengan barang yang diterima dan akan dilakukan pengiriman kembali sesuai dengan permintaan sebelumnya. Misalkan demand 10 tetapi hanya 5 yang diterima perusahaan, maka demand akan menjadi 5 dan terima 5, sisanya 5 lagi akan masuk ke back order untuk pengiriman selanjutnya. Dan di sini demand 5 dan 5. Kita dapat mengecek jumlah barang pada menu produk. Jumlah produk di gudang adalah 15, yaitu 10 dari stok awal, 5 dari pembelian dikirim baru setengah, sedangkan jumlah perkiraan produk adalah 20, yaitu 10 dari stok awal, 10 dari pembelian. Di sini udah 5 di sininya, sedangkan masih 10 di belakangnya karena stok barangnya ada banyak. Jika kita lihat pada data order, maka ikon penerimaan barang dengan gambar mobil terdapat 2 receipt, yaitu 1 pengiriman dan 1 untuk back order. Di sini ada 2. Terdapat 2 status, yaitu done untuk produk yang sudah diterima dan status ready untuk produk back order. Di sini ada ready dan done. Jika barang yang back order sudah dikirim dan diterima gudang, maka kita dapat mengedit penerimaan produknya dengan klik data yang status ready, ini yang atas. Pada data transfer terlihat demand produk sama dengan 5, jumlah back order dan done 0. Produk yang belum terima. Jika sudah terima, maka edit penerimaan barang produk pada icon edit. Nah, ini. Pilih lokasi gudang penerimaan produk untuk kemana dan jumlah produk yang terima dan kemudian klik confirm. Jika sudah kita ubah, ini gudangnya. Dengan mengkonfirmasi penerimaan, maka status back order selesai sehingga tahapan berada pada posisi done. Nah, ini sudah pada posisi done, ini udah sesuai. Kita dapat cek status order pada menu purchase order 16 icon penerimaan barang gambar terlihat statusnya sudah done baik untuk pengiriman awal maupun back order. Di sini sudah done semua. Kita juga dapat cek jumlah produk pada menu produk, terlihat jumlah produk on hand dan forecast sudah sama, yaitu nah di sini sudah sama 10 semua belakangnya. Dan untuk modul forecast mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kita lanjut ke modul manufaktur. Nah, setelah penjelasan modul purchase tadi, lanjut ke penjelasan modul manufaktur. Nah, di sini adalah modul manufacturing. Yang pertama ada
Setelah penjelasan modul purchase, kita lanjut ke modul manufaktur. Langsung saja, di sini saya sudah menyiapkan modul manufacturing. Untuk entitas dan perusahaan yang terlibat itu ada supplier, gudang, produksi, pengirim, dan konsumen. Langsung saja, memastikan konfigurasi produk yang akan diproduksi. Pastikan produk yang akan diproduksi sudah terdaftar dalam list produk. Jika belum, maka dapat membuat produk baru yang akan diproduksi. Pada pengaturan general information, pastikan jenis produk adalah yang bisa dijual, can be sold. Ini can be sold. Tidak bisa dibeli, can purchase. Kemudian input tipe produk, kategori produk, kode produk, harga jual, harga produksi, satuan ukuran. Di sini kita isi semua, dan gambar produk. Selain itu, pada contoh praktikum ini pastikan stok produk masih 0. Nah, ini masih 0 karena baru akan diproduksi, tidak ada stok awal. Jika hasil produk akan dijual pada e-commerce atau website, maka lakukan pengaturan pada sub menu e-commerce. Masukkan kategori produk, kategori dan ketersediaannya, availability. Nah, di sini. Jika hasil produk yang akan dijual pada titik penjualan seperti di toko, maka lakukan pengaturan pada submenu point of sale, centang available in post, dan masukkan kategori produknya. Untuk memasukkannya pada kegiatan produksi, maka pada submenu inventory, centang pilihan operasi manufaktur, kemudian save. Centang manufaktur. Memastikan konfigurasi produk bahan baku dan kategorinya. Sebelum membuat produk bahan baku, buat terlebih dahulu kategori produknya supaya terpisah dari produk bahan jadi. Masuk modul inventory, configuration, dan produk categories. Nah, ini inventory, configuration, produk categories. Kemudian klik create new. Buat nama kategori produk bahan baku, kemudian save. Ini kategorinya bahan baku. Kita save. Selanjutnya dapat membuat nama produk bahan baku seperti pada langkah sebelumnya tentang input data produk. Misalkan untuk memproduksi hoodie, bahan baku yang diperlukan adalah benang, kain, label, lalu inputkan produk bahan baku tersebut. Pada pengaturan general information, masukkan data jenis produk, produk kategori, kode produk, harga produk, dan satuan produk. Untuk harga jual dapat kita beri nilai 0 karena bahan baku tidak dijual. Ini ada benang, ada kain, ada label, dan di sini kita can be purchased semua. Selanjutnya melakukan pembelian bahan baku. Sebelum melakukan produksi hoodie, maka terlebih dahulu membeli bahan bakunya, yaitu benang, kain, dan label. Langkah pembelian bahan baku dapat mengikuti langkah sebelumnya pada modul purchase. Mengenai pembelian, masuk modul purchase, order, request for quotation, lalu kita create atau new. Tentukan kualitas bahan baku yang akan dibeli, kemudian lanjutkan proses pembelian seperti langkah di modul purchase. Di sini kita sudah kan benang, kain, dan label. Pastikan ketika proses penerimaan bahan baku, lokasi gudang masuk ke gudang bahan baku. Di sini gudangnya gudang bahan baku. GBB. Pastikan jumlah barang yang dibeli dengan jumlah barang yang diterima sudah sama. Di sini sudah sama semua. 15, 15, 10, 10, 10, 10. Lalu membuat bill of material atau sikat BOM adalah daftar yang berisi material dan semua komponen yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk. Masuk ke model manufacturing, lalu master data, bill of material, dan create. Di sini karena versi 16 kita produk bisa langsung bill of material. Tuliskan nama produknya, jumlah kuantitas yang akan dibuat dengan komponen atau bahan baku yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Misalkan untuk membuat 5 buah hoodie flange dibutuhkan benang 15 meter, kain 20 meter, dan label 10 unit. Setelah diisi, kemudian save, kita bisa melihat struktur dan biaya BOM dengan mengklik struktur dan cost di pojok kanan atas.
Lalu berdasarkan BOM struktur dan cost dapat dilihat bahwa untuk membuat satu unit hoodie planks dibutuhkan biaya sebesar Rp60.000. Kita dapat mengganti biaya per unit hoodie planks sesuai dengan BOM struktur dan cost dengan masuk ke menu master data, produk, hoodie planks, update cost, ganti cost dengan 60. Nah, di sini sudah diganti dengan 60. Lalu melakukan proses produksi. Setelah bahan baku sudah tersedia dan bill of material sudah dibuat, maka proses produksi dapat dilaksanakan. Masuk mode manufacturing, operation, manufacturing order, lalu create. Nah, ini mode manufacturing, operation, manufacturing order, lalu masukkan nama produk dan jumlah produk, quantity to produce yang akan diproduksi. Pilih BOM yang akan dibuat sehingga komponen produksi atau bahan baku secara otomatis akan keluar. Status produksi berada pada posisi draft, kemudian save. Ini draft, kemudian save atau confirm. Setelah di save, status produksi berada pada posisi confirmed. Cek ketersediaan bahan baku dengan klik check availability. Kita cek availability. Jika bahan baku tersedia di gudang, maka tulisan bahan baku akan berubah menjadi warna hijau. Di sini warna hijau. Tetapi jika tidak tersedia, maka tulisannya tetap berwarna merah dan harus melakukan proses pembelian atau purchase order. Setelah bahan baku tersedia, kemudian klik produce. Jika sudah, kita klik produce. Cek kembali produk, kuantitas dan bahan baku untuk produksi. Jika sudah fix, kemudian klik save. Ini sudah fix semua. Untuk produk from to consume, consumer, ini sudah sama. Proses produksi dapat dijalankan. Status produksi berada pada posisi to close. Jika proses produksi sudah selesai sehingga dihasilkan produk jadi, maka klik mark as done. Ini sudah selesai, mark as done. Di sini sudah berubah jadi done. Lalu dengan mengklik mark as done, maka status produksi selesai berada pada posisi done. Untuk mengecek perpindahan produk dan penilaian biaya, dapat mengklik produk moves dan valuation. Pada produk moves, kita dapat mengecek perpindahan produk. Terdapat perpindahan produk dan bahan baku dari gudang GBB ke proses produksi dan produk jadi hoodie planks. Dari proses produksi ke gudang GBB ini ada detailnya. Pada valuation, kita dapat melihat nilai value dari produk yang akan digunakan produksi dan nilai dari produk jadinya. Kita juga dapat mengecek stok bahan baku dan masuk ke menu master data produk. Misalkan pada bahan baku benang terdapat perubahan stok menjadi 0, stok awal 15, digunakan untuk membuat Audi Plans 15M sehingga stok akhirnya menjadi 0. Lalu yang terakhir, untuk mengecek produk jadi dapat dilihat pada menu master data produk, yaitu produk hoodie planks terdapat penambahan stok menjadi 10 melalui proses produksi atau manufaktur. Tadi 0 kan pas pertama, sekarang sudah jadi 10. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk modul manufaktur. Kita lanjut kepada modul sales. Nah, setelah tadi kita mendapatkan penjelasan tentang modul purchase, modul manufaktur, selanjutnya adalah penjelasan modul sales. Sini saya sudah menyiapkan kembali modul sales. Pada modul sales ini, entitas yang ada adalah pelanggan, penjual, produk atau barang, daftar harga, penawaran, pesanan, faktur, gudang, akuntansi, dan manajemen. Langsung saja, proses penjualan dilakukan oleh staff sales sehingga staff sales harus melakukan login terlebih dahulu sebagai user. Ini login terlebih dahulu. Yang pertama adalah penjualan produk. Masuk ke modul sales, order, quotation, create untuk melakukan penawaran dan jualan produk kepada customer. Kita masuk ke sales, modul sales, order, quotation, lalu klik new.
Masukkan nama customer beserta alamat invoice dan pengiriman. Kemudian masukkan produk yang akan dijual. Untuk mengecek ketersediaan, produk tersebut dapat dilihat dengan mengklik tanda huruf I pada kolom quantity-nya. Nah, ini ada di sini. Ketersediaan produk dapat dilihat misalnya untuk produk hoodie katun stok tersedia sebanyak 10 unit. Nah, di sini available tersedia. Jika stok tidak tersedia, maka sistem akan memberikan notifikasi dengan memberi warna merah pada tulisan huruf I, misalkan hoodie katun akan dijual sebanyak 25, tetapi stok hoodie katun tidak tersedia, hanya terdapat 10 unit saja, maka tulisan huruf I akan berubah menjadi berwarna merah. Pastikan produk tersedia di gudang, tetapi jika produk tidak tersedia di gudang, maka pembeli bersedia menunggu untuk memenuhi ketersediaan produk, maka proses penjualan masih dapat dilanjutkan sesuai dengan pesanan awal. Untuk melanjutkan proses, klik Save. Status penjualan berada pada posisi quotation. Sini. Ini ada pojok kanan atas. Untuk mengirimkan detail penjualan kepada customer, pihak sales dapat mengirimkan email dengan mengklik Send by email. Sini Send by email ada di pojok kiri atas. Harga penjualan dan detail penjualan dapat dikirimkan dalam bentuk PDF, kemudian send sehingga status penjualan berada pada posisi quotation send. Nah, ini quotation send. Untuk melanjutkan proses penjualan, langkah berikutnya adalah melakukan konfirmasi penjualan dengan mengklik confirm. Kita klik confirm. Dengan melakukan konfirmasi, maka status penjualan berubah menjadi sales order dan dapat dilanjutkan dengan proses pengiriman barang dengan mengklik icon mobil pada pojok kiri, icon mobil pada pojok kanan atas sini. Jika edit untuk melakukan edit data pengiriman barang, di sini bisa langsung saja. Klik check availability untuk mengetahui ketersediaan produk. Terlihat bahwa produk hoodie katun hanya tersedia 10 unit dari yang dipesan sebanyak 25 unit, sehingga ada kekurangan sebanyak 15 unit. Pengiriman dilakukan sesuai dengan ketersediaannya. Produk di gudang lakukan input data pengiriman dengan memasukkan data pada kolom down sesuai produk tersedia. Ini tersedianya berapa, kita masukkan saja 10. Klik validate untuk memvalidasi pengiriman barang. Kita klik validate. Karena terdapat produk yang tidak sesuai dengan pesanan, maka akan keluar pilihan untuk melakukan back order atau tidak. Jika pembeli mau menunggu untuk memenuhi pesanan, maka dapat memilih back order. Tetapi jika pembeli tidak mau menunggu dan hanya membeli produk yang tersedia saja, maka pilih back order. Dalam contoh ini, misalnya pembeli mau menunggu dan melakukan back order, maka klik back order. Kita klik back order. Lalu jika sudah divalidasi, maka status penjualan akan berubah menjadi done. Kita dapat cek proses penjualan pada menu sales. Dapat dilihat status penjualan sudah sales order. Untuk melihat proses pesanan back order, kita klik quotation tersebut. Ini kita klik. Pada quotation tersebut terdapat icon pengiriman barang dengan gambar mobil. Terdapat 2 delivery, yaitu satu pengiriman awal dan satu untuk back order. Klik icon tersebut, kita klik. Terdapat 2 status, yaitu status done untuk produk yang sudah dikirimkan dan status waiting untuk produk yang back order masih belum dikirim. Di sini sudah statusnya ada 2, waiting dan done. Untuk memenuhi status back order, maka perusahaan harus melakukan pembelian produk kepada vendor melalui modul purchase sampai stok produk yang back order tersebut tersedia di gudang. Di sini purchase. Jika barang yang back order sudah tersedia di gudang, maka dapat dilakukan pengiriman kepada pembeli. Kita dapat mengedit pengiriman produknya dengan klik data pada quotation dengan status waiting. Untuk proses pengiriman produknya dengan mengedit data pada kolom down sesuai dengan data pesanan back order, kemudian lakukan validasi dengan mengklik validate sehingga status penjualan menjadi done. Sini sudah jadi done. Kita dapat mengecek status penjualan pada menu sales. Terdapat bahwa status quotation
04 sudah down semua, baik itu pesanan awal maupun untuk back order. Di sini statusnya sudah down semua. Jika barang yang sudah dikirimkan, maka langkah berikutnya adalah proses pembayaran dengan membuat invoice terlebih dahulu. Masuk pada quotation, klik invoice. Di sini create invoice. Di sini sudah sales order. Karena tidak ada pembayaran DP down payment, maka kita pilih regular invoice. Jika pembelian akan memberikan DP terlebih dahulu, maka dapat memilih pilihan 2 atau 3. Di sini kita pilih saja yang regular invoice. Lalu terlebih 2 tahapan dalam pembayaran, yaitu draft dan posted. Isi payment term untuk menentukan kapan pembayaran akan dilakukan, kemudian post. Nah, di sini jika sudah confirm, kita isi payment term-nya. Jika sudah di-post, maka status pembayaran menjadi posted, kemudian daftarkan pembayaran dengan klik register payment. Di sini register payment, kita klik saja. Masukkan rekening pembayaran, cek kembali jumlah yang harus dibayarkan. Jika sudah sesuai, klik validate. Di sini menggunakan bank. Di sini totalnya 3.750. Klik payment. Jika sudah divalidasi, maka secara otomatis akan muncul paid, yang berarti pesanan sudah dibayarkan. Lalu yang selanjutnya adalah membuat price list. Jika perusahaan akan melakukan promosi penjualan pada beberapa jenis produk atau semua produk dalam waktu tertentu, perusahaan dapat membuat price list atau daftar harga terlebih dahulu. Kita masuk model sales, kita produk, lalu price list, kita create atau new. Buat nama price list sesuai dengan rencana promosi penjualan, misalnya diskon 10% pada semua produk. Kemudian klik add an line. Sini, diskon 10% all produk. Isikan item price list dengan ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini produk, min quality, price start date, lalu end date. Pada bagian configuration, tentukan kebijakan diskon polisi. Apakah diskon masuk pada target harga atau memperlihatkan harga awal dan nilai diskon kepada pembeli. Kemudian save. Di sini pengaturannya. Jika sudah disimpan, maka price list sudah terdaftar dan dapat digunakan dalam penjualan. Di sini ada contohnya. Pada submenu price list, pilih mana price list yang sudah dibuat, yaitu diskon 10%. Kita masukkan di sini. Misalnya membeli produk hoodie, maka secara otomatis kolom diskon terisi 10%. Di sini ada 10% dan unit price-nya atau harganya akan berkurang sebanyak 10%. Dan ini adalah sebelumnya, ini sesudahnya. Di sini sudah berkurang. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk modul sales. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Lalu setelah kita melakukan penjelasan pada modul purchase, manufaktur, dan sales, kita mendapatkan untuk penjelasan reporting dan analisis. Pada salah satu modul di atas, kita coba. Di sini saya sudah menyiapkannya. Laporan apa saja yang dibutuhkan oleh manajemen dalam proses manajemen, itu ada modul sales, purchase, point of sale, purchase, inventory, manufacturing, dan beberapa di antaranya sudah saya jelaskan. Dan entitas dalam perusahaan yang dapat memanfaatkan modul dashboard adalah manajer keuangan, pemasaran, dan produksi. Lalu, nah di sini adalah contoh dari modul purchase. Nah, di sini saya bisa dilihat untuk modul purchase. Dan di sini ada inventory. Di sini sangat panjang karena produknya banyak sekali ada di gudang. Dan di sini ada manufacturing dari hoodie cotton dan hoodie plants. Setelah melakukan penjelasan pada modul purchase, manufaktur, sales, dan reporting, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Aprijal Indra Hendrawan, pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.